Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Siak TV dan RPK Siak yang berbahagia, tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kesehatan tersebut satu anugerah yang besar bagi kita semua, agar dapat kita memanfaatkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas amal ibadah kita sehari-hari kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat para pemirsa, kita semakin hari dapat melaksanakan sunnah-sunnah beliau, baik itu sunnah qauliyah, fi'liyah maupun takririyah, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencari keberkahan ketika kita hidup di dunia, dan pada masa kita dihisab di hari akhirat nanti, kita dapat diringankan oleh Allah dengan adanya syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Siak TV dan RPK Siak yang dirahmati Allah, pada saat ini kita akan berbicara berkenaan dengan tata cara dan besaran pembayaran fidyah sebagai ganti puasa bagi yang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Pemirsa, fidyah ini adalah satu ketentuan, dan tentunya apabila kita tidak melaksanakannya, maka dia terhitung sebagai hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang merasa berat atau tidak mampu melaksanakan ibadah puasa sebagaimana mestinya, maka orang tersebut dikenakan satu kewajiban, yaitu membayar fidyah. Yang fidyah itu diberikan kepada golongan fakir, miskin. Pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang yang yutiqunahu, yang merasa berat atau yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah puasa? Jawabannya, orang tersebut pertama, orang-orang yang secara medis tidak dapat melaksanakan ibadah puasa. Walaupun tubuhnya sehat, yang kelihatan secara zahirnya dia tidak ada halangan apapun untuk melaksanakan ibadah puasa, namun secara medis mereka tidak bisa melaksanakan ibadah puasa karena dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan mereka. Dan yang kedua adalah para orang tua yang sudah berusia lanjut, yang tidak mungkin lagi melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan atau menggantinya dalam bentuk qadha di luar Ramadan. Maka orang-orang yang seperti ini dikenakan satu kewajiban, membayar fidyah. Para pemirsa, berapakah besaran fidyah yang harus dibayar oleh orang-orang yang terkena kepada kewajiban membayar fidyah itu sendiri? Ini sebenarnya terjadi perselisihan atau pendapat ulama dalam hal ini, dan masing-masing mereka tentunya memiliki landasan yang kuat untuk melahirkan satu pendapat. Di antaranya adalah, pertama, besaran fidyah tersebut setiap hari bagi orang yang meninggalkan ibadah puasa mesti membayar 1/4 sa'. Pertanyaannya lagi, 1/4 sa' itu berapa takarannya? Di dalam fikih kita temukan ada ukuran sa', ada ukuran wasak. Satu wasak itu, pemirsa, sama dengan 60 sa'. Satu sa' itu sama dengan 4 mud. Jadi kalau seandainya satu hari orang tidak berpuasa, dia harus menggantinya dengan membayar fidyah 1/4 sa'. Artinya dia harus mengeluarkan 1 mud setiap hari puasa. Berapakah
berat atau takaran volume 1 mud tersebut kira-kira 0,6 atau 0,7 on setiap kali seseorang itu tidak melakukan ibadah puasa per hari. Ada juga yang berpendapat bagi orang yang meninggalkan ibadah puasa setiap hari per hari, hitungannya adalah nisfus sok. Nisfus sok maksudnya setengah sok atau 2 mud. Takaran sekarang lebih kurang 1,5 kilogram. Ada juga pendapat yang mengatakan per hari itu 1 sok atau 4 mud. Lebih kurang bisa ada takaran 2,5 kilogram atau 3,2 kilogram. Pemirsa yang berbahagia, membayar fidyah ini tidak cukup dengan memberikan beras 1 mud atau 0,7 on atau setengah sak 2 mud lebih kurang 1,5 kilogram atau 1 sak. Namun pembayaran fidyah itu mestilah sebaiknya di samping memberikan beras dengan takaran-takaran yang tadi, diikuti juga dengan memberikan lauk pauk, keperluan-keperluan makanan yang standarnya adalah makanan secara umum. Tidak cukup dengan beras, diikuti dengan lauk pauknya dan berikan kepada fakir miskin. Tinggal tergantung berapa hari kita meninggalkan ibadah puasa, maka sebanyak itu juga lah yang harus kita keluarkan. Bolehkah fidyah itu dikeluarkan untuk 1 orang miskin selama 30 hari? Boleh saja. Atau yang tidak berpuasa selama 30 hari memberikan masing-masing kepada setiap orang miskin sebanyak 30 orang. Itu juga dibolehkan. Dan kapan pembayaran fidyah tersebut, pemirsa? Pembayaran fidyah tersebut boleh dilakukan menjelang maghrib pada saat kita tidak berpuasa, atau selepas bulan Ramadan ketika kita mendapatkan kelapangan. Pemirsa Siak TV dan RPK Siak yang dirahmati Allah, berbahagia sekali kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesempatan hadir dalam keadaan sehat walafiat di bulan Ramadan ini. Karena dengan hadirnya kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dapat kita laksanakan ibadah puasa dengan baik. Tetapi ada jalan keluarnya bagi orang-orang yang sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, apabila tidak mampu berpuasa secara medis atau memang sudah tua, keadaannya usia lanjut tak memungkinkan mereka untuk berpuasa, maka bayarlah fidyah atau kafarat puasa. Dan yang perlu diingat, kafarat puasa dalam bentuk fidyah ini, pemirsa, adalah hutang kepada Allah. Dainullah ahaqqu ayyuqda. Maka hutang kepada Allah itu lebih pantas untuk dibayar. Apabila kita menyepelekannya dan tidak membayarnya, jangan diingat, hutang kepada Allah itu bakalan hilang para pemirsa. Di akhirat kelak, kita semua akan dituntut kembali untuk membayar hutang tersebut. Pemirsa yang terhormat, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga berkah dan tetap semangat. Karena kita tahu, kita adalah orang-orang pilihan yang masih diberi kesempatan untuk menambah perbekalan amal di bulan Ramadan menuju kampung akhirat yang kekal abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.